Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Farahiza dari kelompok 5 dan dari kelas AB 4704. Di sini kami ingin membahas decision analysis using table. Nah, jadi apa sih decision analysis using table itu? Jadi, itu tuh adalah metode sistematis untuk membantu pengambil keputusan memilih alternatif terbaik ketika menghadapi ketidakpastian atau berbagai kemungkinan kondisi di masa depan. Oke, jadi saya di sini akan membahas salah satu contoh soal, yaitu sebuah perusahaan properti sedang mempertimbangkan untuk melakukan salah satu dari 3 proyek investasi. Ada perumahan, ruko, atau apartemen. Perkiraan keuntungan dalam miliar rupiah ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini udah ada alternatifnya, yaitu ada perumahan, ruko, apartemen, terus ada favorable marketnya, yaitu ada nilai 100, 80, dan 150. Lalu untuk unfavorable marketnya ada 30, 50, dan min 20. Oke, untuk jawab menggunakan tabel Maximax, di sini pilih nilai maksimum dari setiap alternatif. Nah, jadi di antara 100 dan 30 yang paling maksimum itu ada nilai 100. Begitu juga untuk yang tabel ruko dan juga apartemen. Lalu dapatlah nilai maksimum tertingginya yaitu 150. Nah, sekarang untuk jawaban yang tabel Maximin, caranya sama seperti cara yang tabel Maximax, cuman di sini kita memilih nilai minimum dari setiap alternatif. Yang perumahan, favorable marketnya ada 100 dan unfavorable marketnya 30. Lalu kita pilih yang minimumnya yaitu 30. Begitu juga dengan ruko dan juga apartemen. Lalu dapatlah nilai 50, yaitu kita ambil nilai minimum yang paling besar. Perkenalkan, nama saya Wandi Martin. Di sini saya akan membahas tentang teori Hurwitz dan equally likely. Hurwitz adalah salah satu metode dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Metode ini menggabungkan optimisme dan pesimisme dalam proses pengambilan keputusan. Konsep utama kriteria Hurwitz menggunakan koefisien optimis A, alfa yang merupakan nilai antara 0 dan 1. Untuk menyeimbangkan antara nilai terbaik maksimum dan nilai terburuk minimum dari setiap alternatif keputusan. Ada juga tujuan Hurwitz, yaitu menyeimbangkan antara kemungkinan hasil terbaik optimisme dan terburuk pesimisme dalam pengambilan keputusan. Di sini ada soal teori Hurwitz. Kasus, ada sebuah perusahaan sepeda Fofi ingin meningkatkan penjualan dengan produk baru. Mereka ragu untuk menentukan apakah harus menambah 1 unit produk baru atau tidak. Di sini ada langkah-langkah untuk mendefinisikan masalah dengan jelas. Dalam pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, perusahaan Fofi berada dalam kondisi yang tidak pasti. Bagaimana pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas dari berbagai hasil mereka. Perusahaan Fofi telah mengevaluasi potensi keuntungan yang akan terjadi dalam kondisi positif. Mereka mengkalkulasikan bahwa kemungkinan keuntungan yang dapat dengan membangun pabrik besar adalah 200 juta. Ada di sini identifikasi hasil alternatif. Ketika perusahaan Fofi membangun pabrik besar, respon positifnya akan mendapatkan keuntungan senilai 200 juta. Dan respon negatifnya akan mendapatkan kerugian senilai 180 juta. Dan ketika perusahaan Fofi membangun pabrik kecil, respon positifnya akan mendapatkan keuntungan senilai 100 juta. Dan ketika mendapatkan respon negatif, perusahaan Fofi akan mendapatkan kerugian senilai 20 juta. Dan ketika perusahaan Fofi tidak membangun pabrik sama sekali, respon positif dan respon negatifnya bernilai 0. Di sini juga ada rata-rata tertimbang rumus nilai A dikali nilai maksimum plus 1 min A dikali nilai minimum. Ini hasilnya, jika alfanya 0,8 artinya mendekati positif. Jadi 0,8 dikali 200 artinya nilai maksimumnya, dan nanti 1 dikali nilai negatifnya. Maka yang kita pilih untuk teori Hurwitz adalah 124 juta, yaitu membangun pabrik besar. Ini hasilnya untuk jawaban equally likely. Perhitungannya sama dengan Hurwitz, hanya saja ketika mencari teori equally, semuanya harus dinilai dengan rata-rata. Yang pertama kita harus mencari rata-rata dengan tiap alternatif, kemudian yang kedua kita harus mencari rata-rata yang tertinggi. Nah, di sini kita temukan membangun pabrik kecil memiliki rata-rata sebesar 40 juta. Maka keputusannya adalah dalam metode ini
dalam metode equally likely ini adalah membangun pabrik kecil. Lalu selanjutnya, saya Nasiti Ambar akan menjelaskan lagi minimax regret. Berikut ada contoh soal minimal regret. Developer akan mengembangkan salah satu propertinya yaitu apartemen, bangunan kantor, dan gudang. Kondisi dasar di mana akan menentukan besarnya laba yang diperoleh oleh kondisi pasar tersebut adalah keadaan ekonomi yang baik dan ekonomi yang buruk. Oleh karena itu, developer harus memilih salah satu dari ketiga propertinya yang meraup keuntungan. Berikut adalah laba yang dihasilkan dari masing-masing keputusan. Berikut adalah tabel soal minimal regret. Propertinya yaitu apartemen, kantor, gudang. Dalam mengambil keputusan, kita harus masukkan ekonomi baik dan ekonomi buruk. Ekonomi baiknya yang pertama ada $50.000, yang kedua ada $400.000, yang ketiga ada $30.000. Lalu yang ekonomi buruknya itu apartemen ada di $30.000, kantor negatif $40.000 dan min $40.000, dan juga gudang $10.000. Jadi di dalam minimal regret ini kita harus mengambil nilai yang tertinggi dari kondisi baik dan buruk hasil setiap keadaan ekonomi, kemudian dikurangi nilai maksimum. Jadi nilai tertinggi di kondisi baik kan $100.000 dan nilai yang terburuknya itu $30.000. Jadi selanjutnya itu seperti ini. Jawabannya yaitu ekonomi baik $100.000 dikurangi $50.000 sama dengan $50.000. Yang kedua, $100.000 dikurangi $100.000 itu sama dengan 0. Yang ketiga, $100.000 dikurangi $30.000 sama dengan $70.000. Lalu ekonomi buruknya yaitu yang pertama ada $30.000 dikurangi $30.000 sama dengan 0. Lalu yang kedua $30.000 dikurangi minus $40.000 sama dengan $70.000. Yang ketiga $30.000 dikurangi $10.000 sama dengan $30.000. Masing-masing nilai yang tertinggi dikurangi angka per barisnya, dan itulah hasilnya. Jadi jawaban yang paling minim itu yang kita pilih adalah $50.000. Selanjutnya ada contoh soal FIM, yaitu perusahaan ABC mencoba untuk menemukan apakah harus mengajukan proposal untuk proyek 1 atau proyek 2 atau keduanya dan tidak sama sekali. Nah, langkah berikutnya kita akan menjumlahkan dari hasil proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1, kenapa P-nya P0,2? Karena diambil dari probabilitas yang 20% dikali 100 ini. Jadi hasilnya 0,2. Jadi keputusannya yaitu harus mengambil proyek yang kedua karena MIV terbesar supaya tidak mengalami banyak kerugian.